Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu malam hari ini tanggal 6 Juli 2024, besok hari Minggu yang pertama di bulan Juli. Minggu lalu adalah minggu yang terakhir bulan Juni. Besok adalah hari Minggu yang pertama di bulan Juli, bulan yang ke-7. Berarti tinggal 6 bulan lagi, 5-6 bulan lagi kita memasuki masih di tahun 2024. Selalu kita selamat tinggal 2024, memasuki tahun baru 2025. Kita senantiasa mau dekat dengan Yesus. Kita cinta Tuhan. Makin hari makin bertumbuh, usia kita makin dewasa, rohani kita juga makin bertumbuh di dalam Dia. Sebabnya di dalam Dia Yesus satu-satunya Tuhan, juru selamat kita. Saya terima kasih sama Tuhan atas izin Tuhan, kita semua diizinkan untuk baca firman Tuhan. Ada pergantian pagi, malam, tiap hari. Kita mau selalu dekat dengan Yesus. Tuhan izinkan terganti, pergantian baik pagi, baik malam, supaya hari-hari hidup yang penuh tantangan kita konsisten cinta Tuhan. Kita mau setia. Hari silakan berubah, tapi cintanya kita kepada Yesus tidak pernah berubah. Seperti cintanya Yesus tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Supaya hari-hari kita makin hari dibentuk sama Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Kolose pasal 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Segala puji hormat hanya bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Pada kesempatan saya mau menyanyi Majesty, mulia sembah Raja mulia. Karena nanti Yesus akan datang sebagai Raja di atas segala Raja. Dan malam nanti kita mau baca firman Tuhan berkaitan Yesus bangkit dan berjumpa dengan Maria Magdalena. Demikian mari kita mau sungguh-sungguh mencinta Tuhan, supaya suatu hari kelak Yesus datang, Raja segala Raja. Kita menyambut kedatangan Tuhan dan kita berjumpa. Kita diizinkan berjumpa wajah dengan wajah dengan Yesus yang saya cintai. Mulia sekialah Bapak. Saya merindu Tuhan, izinkan aku hamba-Mu bersama Bapak Ibu Saudara semua berjumpa dengan Yesus wajah dengan wajah. Mulia, haleluya, sembah Raja mulia, haleluya. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa, amin, haleluya. Mulia, haleluya, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Kita adalah umat-umat Tuhan Yesus, haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus, amin, haleluya. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja, amin, haleluya. Puji Tuhan, mulia, haleluya. Sembah Raja mulia, Yesus telah mati, dibangkitkan jadi Raja, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Majesty, haleluya. Worship His majesty, haleluya. Unto Jesus be all glory, power and praise. Majesty, amen, hallelujah. Kingdom authority, hallelujah. Flow from His throne unto His own. His anthem raise, amen, hallelujah. So exalt, lift up on high the name of Jesus, amen, hallelujah.
magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Amen, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh majesty, amen, haleluya. Worship His majesty, haleluya. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Amen, haleluya. Dalam Kolose pasal 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Amin, haleluya. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Haleluya. Karena di seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Haleluya. Dan oleh Dialah memperdamaikan segala sesuatu dengan Dia. Amin, haleluya. Majesty, haleluya. Kingdom authority, haleluya. Dan oleh Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan Dia, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin, haleluya. Authority, haleluya. Jesus who died, now glorified, King of kings. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah, amin, haleluya, kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami baca firman-Mu malam hari ini, dan ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami. Ampun Bapa. Kami percaya malam hari dan malam yang diberkati Tuhan, karena Engkau bersama kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga kekal selama. Dahsyat. Saya menangis, saya baca firman Tuhan, cinta Tuhan Yesus. Saya menangis karena apa? Cintanya Tuhan luar biasa, baiknya Yesus luar biasa. Dan saya ucapkan syukur sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil, pilih saya sebagai hamba Tuhan, diizinkan, dipercayakan sama Tuhan untuk mengembalakan jemaat, dipercayakan Tuhan untuk pelayanan, dipercayakan Tuhan untuk terus petikan firman Tuhan, main gitar di kamar saya. Oh haleluya. Biarpun hanya sederhana yang saya bisa kerjakan. Mari Bapak Ibu, Tuhan tidak tuntut banyak, yang penting mengerjakan buat pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan Bapa di surga. Bukan melakukan pekerjaan kerajaan dunia yang akan hancur lenyap, tapi lakukan pekerjaan-pekerjaan yang kekal, yang sesuai dengan apa maunya Tuhan, dan bertindak di dalam firman Tuhan. Ya, hidup di dalam firman itu penting. Pelaku firman itu penting. Bukan pelaku dunia ini, saudara. Pelaku dunia mati.
Tapi pelaku firman Tuhan, kalau seandainya dipanggil sama Tuhan, nanti akan bangkit. Dan dia akan datang kembali, menjemput kita semua masuk. Maka dikatakan sini, dia akan datang kembali. Untuk apa? Segenap umatnya. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kalau Yesus datang dengan segala orang kudusnya, siapa orang kudus? Kita ini semua. Kalau kita mau hidup di dalam kekudusan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tiap malam puji Tuhan kita baca perjanjian baru, saudara. Besok pagi perjanjian lama terus rutin. Puji Tuhan ini sudah nyampe di Yohanes pasal 20. Puji Tuhan, semua diciptakan sama Tuhan. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Ani. Jadi kita diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Ini penting, ya. Supaya kita semua sadar. Maka atas kemurahan Tuhan saya sadar, saya diciptakan sama Tuhan. Supaya saya sadar bahwa hidupku untuk Kristus, bukan untuk diri sendiri. Ini lagi firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu sadar, ini firman Allah buat kita semua, buat Bapak Ibu dan saya. Kristus telah mati buat saya dan Bapak Ibu, karena Tuhan menyelamatkan kita semua. Supaya kita ini tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Jangan egois, jangan mikirin diri sendiri, tapi mikirin pekerjaan Tuhan. Hidup untuk Kristus, dikatakan sini, tetapi untuk Dia, Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Kalau itu mari kita mau komit dengan Tuhan. Kita makin hari mau lebih dalam dengan Tuhan, makin hari cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kapan? Kalau sudah mau cinta Tuhan setelah mati, tidak ada, sudah terlambat, sudah. Selagi kita hidup ini, berbuat baik. Kalau cinta orang kepada orang tua lagi, cintai orang tua selagi hidup. Kalau udah mati tidak bisa. Soalnya kalau papa malam-malam sudah mati mau ada di kuburan, ya, soalnya mau kasih makanan, cinta kepada orang tua sudah mati dia, nggak bisa. Sudah selagi hidup harus kita saling mengasihi, tidak boleh saling benci. Mari para hamba-hamba Tuhan, semua saudara-saudaraku, setiap kita, mari kita hidup saling mengasihi, benci dosa, jauh dari dosa, ya. Jadi kita mau makin dekat dengan Tuhan, makin hidup serupa dengan Kristus. Amin. Kita baca Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Oh, luar biasa. Senang saya. Puji Tuhan. Sembaca, tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur. Coba dia. Yesus punya sifat menangis, saudara. Bapak, Ibu, ya. Saya yakin yang dipenuhi Roh Kudus tentu punya sifat rendah hati, menangis. Yesus menangis. Menangis bukan dibuat-buat, dikasih jeruk pecel nangis, bukan. Tuhan lihat hati, kan Tuhan berfirman, sungguh pun aku tempat yang tertinggi, tapi aku datang kepada orang hancur hatinya. Penting, bukti menangis rendah hati, bukti menangis cinta Tuhan. Maria Magdalena sudah ditolong sama Tuhan. Kalau kita lihat di sini, Maria Magdalena di sini, Lukas pasal 8 ayat 2, adalah Maria Magdalena yang sudah ditolong Tuhan karena dia pernah kerasukan setan, saudara. 7 setan berat, saudara. Tapi Maria dipulihkan sama Tuhan. Dia tahu persis, aku sudah ditolong Tuhan. Saya mau baca Lukas pasal 8. Dan yang kedua, dan juga berapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi Maria Magdalena dulu, ya saudara, waktu zaman Yesus itu masih hidup sama-sama sebelum Yesus mati ini, ya, kayu salib, disembuhkan, ditolong sama Tuhan. Dia kerasukan setan, legion, saudara, 7 roh jahat, ya, tapi dibebaskan sama Tuhan. Jadi dia ingat betul, sudah lepas pulih total, dia menjadi murid anak Tuhan Yesus yang cinta Tuhan. Jadi dia nangis datang kepada Tuhan. Maria itu ada 3, saudara. Maria Magdalena, Maria saudara Marta, Maria ibu Yesus. Jadi ada 3 Maria itu, saudara. Termasuk 4 ada Maria merah, Bapak Ibu semua ada yang namanya Maria, ya. Ya, yang penting di sini, mari kita ingin menjadi Maria yang cinta Tuhan, ya. 3 Maria, nama 3 Maria yang cinta Tuhan. Maria ibu Yesus yang cinta Tuhan. Maria Marta dia cinta Tuhan. Maria Magdalena cinta, ini bagian dari gereja Tuhan yang cinta Tuhan, yang penuh perhatian sama Tuhan, yang begitu care. Mari kita mau care sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita menjadi pelaku firman. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih
yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Lihat, ada kaki, ada kepala. Kenapa? Yesus Alfa dan Omega. Perhatikan, ini ada malaikat yang berdiri di kepala Yesus, dan apa? Satunya di tempat Yesus berbang, ada dua malaikat, ya, karena dia sendiri, ya, seorang duduk di sebelah kepala dan di sebelah kaki tempat mayat Yesus, karena Yesus sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir. Ada malaikat. Wah, dahsyat, saudara. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan ku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus tahu persis. Jadi arti ini sih, mari setiap kita yang cinta Tuhan, tahu nggak Tuhan? Tahu, ini bukti tahu. Didatangin sama Yesus. Yesus tahu, nah Maria datang, cinta Tuhan, dia menangis. Maka Yesus menyambut, welcome. Dan Yesus respon, langsung Yesus datang. Demikian kehidupan kita. Mari kita mau cinta Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu cinta Tuhan sungguh-sungguh atau tidak tahu. Saya sendiri sudah memberitakan firman Tuhan ini. Ada orang yang mendengarkan, ada juga yang tidak mendengarkan. Tanggung jawab, tidak mendengarkan apa-apa. Ya, nanti tanggung jawab sama Tuhan. Seperti Yesus sendiri, yang penting Yesus sudah turun. Yesus sudah berkorban di atas kayu salib. Tapi tidak semua orang meresponi akan cintanya Tuhan. Tapi saya percaya Bapak Ibu semua saudara, ayo kita mau cinta, meresponi firman-firman selalu kita dengar, kita responi. Yesaya 57:15, demikian firman Tuhan. Sebab inilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Wah. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang remuk dan rendah hati. Ini perhatikan saudara. Biarpun Yesus di tempat surga penuh dengan kemuliaan, tempat yang tinggi, tapi dia datang kepada orang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Amin. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus sambil menangis, "Tuhan, terima kasih. Semua kan anugerah Tuhan, semua kan kasih Tuhan." Ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Mari menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Lihat ini sudah. Yesus menyambut, memanggil nama Maria. Artinya setiap nama kita dikenal sama Tuhan. Ingat ya. Dikenal, dipanggil kalau kita cinta Yesus. Kalau tidak cinta Tuhan Yesus, tidak terjadi ini. Karena bukti nyata Maria Magdalena cinta Yesus. Dia datang kepada Tuhan. Dia hati yang merindu sama Tuhan. Waktu malam hari ini kita datang kepada Yesus. Karena Tuhan melihat hati, dilihat sama Tuhan. Tuhan tidak bisa dibohongi, saudara. Saya juga melakukan firman Tuhan karena dasarnya cinta Yesus. Kalau cinta Yesus, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, "Kamu melakukan pekerjaan perintah-perintah Tuhan." Yohanes 14:15. "Jikalau kamu mengasihi aku, lakukan semua perintah-perintah Tuhan." Kita punya sifat ketaatan, punya sifat rendah hati, sifat setia, hidup di dalam kesetiaan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari, biar nama kita dikenal sama Yesus. Yesus panggil, "Maria, Maria," berarti dikenal sama Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allah." Dahsyat, saudara. Jadi Tuhan sudah bicara kepada Maria, kepada Bapak, jadi menjadi satu keluarga. Disebut saudara. Gawat, hebat, saudara. Nanti saya merindu Bapak Ibu bersama saya, disebut saudara keluarga di Tuhan. Sehingga Bapak kita, Bapak Tuhan itu satu. Berarti nanti ada kebersamaan. Ada unity masuk di dalam kerajaan surga. Kita adalah bagian keluarga ilahi, keluarga kerajaan surga. Wah, dahsyat. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Biar kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Biarpun malam ini kita baca singkat, tapi dalam artinya, supaya nama kita tertulis dalam kerajaan surga, supaya nama kita disebut, nama kita dipanggil sama Tuhan Yesus.
dan kita masuk di dalam kerajaan Bapa di surga kekal selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mulia, amin, haleluya. Sembah Raja mulia, haleluya. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa, amin, haleluya. Mulia, amin, haleluya. Agung kerajaannya, haleluya. Dari surga datang untuk kita semua umatnya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus, amin, haleluya. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja, amin, haleluya, haleluya. Mulia, haleluya. Sembah Raja mulia, haleluya. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita semua, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, amin, haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Dan mari rindu sama Tuhan, makin intim dengan Tuhan, supaya nama kita disebut. Yesus memanggil kita, nama kita ada, sehingga kita masuk di dalam kerajaan surga bersama Yesus Bapa kita yang sangat kita cintai. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, semua berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, amin, haleluya.